Jadi di sini teman-teman udah ada kakak cantik yang dari organisasi mahasiswa HMJ Keperawatan. Selamat sore kak. Bagaimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Kabar kalian gimana? Alhamdulillah baik. Terima kasih buat kakak yang sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Kami persilakan kakak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Naila Muzena dari HMJ Keperawatan yang saat ini akan diwawancari oleh dua adik-adik mentor saya. Bisa dimulai ya? Ya. Jadi kami mau tanya-tanya nih kak mengenai HMJ Keperawatan. Bagaimana HMJ Keperawatan membantu menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pihak jurusan? Jadi HMJ Keperawatan ini sebagai jembatan antara mahasiswa dan dosen. Jadi di HMJ ini ada yang namanya proker Sarasehat. Nah di Sarasehat itu kita semua menampung semua aspirasi dari keluhan, masukan semua mahasiswa yang nantinya akan kami jabarkan dan kami paparkan kepada para dosen keperawatan. Jadi semua masukan kalian jangan khawatir, akan diserahkan semua ke para dosen. Lanjut ke pertanyaan kedua ya kak. Bagaimana sih cara Kak Naila mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan kepentingan pribadi kakak? Itu sebenarnya dari skala prioritas kalian sih. Itu kalian buat aja skala prioritas dari yang paling terpenting yang mana. Kalau misalnya emang yang paling terpenting itu organisasi dahulu, berarti yang kalian mendahului itu organisasi dahulu. Cuman kalau memang keluarga itu yang paling penting, itu kalian bisa izin dengan alasan yang kuat. Terus kalau kuliah, kalau misalnya emang ada tugas, itu kalian usahain buat kalian kerjain dulu biar gak numpuk tugasnya. Jadi kalian bisa bagi waktu antara organisasi, kuliah, dan pribadi kalian. Gitu ya kak. Tapi pernah nggak sih kakak mengalami kayak ada jadwal kuliah, tapi juga ada pertemuan organisasi? Biasanya kalau kayak gitu tuh ada surat tugasnya. Jadi kalau misalnya emang kayak gitu, dosennya bisa memaklumin dan meminta izin untuk ke siakatnya. Berarti untuk di siakatnya nanti kita izin? Iya, izin dan ada surat tugasnya. Terus Kak Naila, menurut kakak apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan peran sebagai pengurus HMJ Keperawatan? Itu tanggung jawabnya kan kita juga di HMJ ini membawa nama baik jurusan keperawatan kan. Jadi kayak tanggung jawabnya itu besar. Terus habis itu kerjasama sama semuanya. Ini kan kita beda-beda prodi. Terus habis itu perbedaan pendapat. Kita harus saling bisa menghargai pendapat mereka. Jadi kalau misalnya ada masalah itu kalian juga kasih tahu ke mereka biar bisa masalah ini terpecahkan. Lalu aku juga mau tanya nih kak, bagaimana menerapkan etika yang baik dalam bersosialisasi di lingkungan kampus? Itu tentunya kan kalian pasti udah tahu ya, itu sopan dan santun, nanti ramah. Terus kalau misalnya ngechat dosen itu kayak yang udah aku bagi di grup contohnya, jangan lupa untuk terima kasih, terus salam, terus juga mohon maaf mengambil waktunya, itu jangan lupa karena biasanya dosen tuh nggak suka kalau misalnya di chat yang singkat-singkat. Jadi kalian harus chat yang seperti yang udah aku contohin kemarin. Terus habis itu di prodi kalian ini kan beda-beda pendapat ya, beda-beda ini ya, kota, beda-beda daerah. Nah itu kan harus bisa saling menghargai, bahasanya juga beda-beda kan. Nah itu kalau bisa kalian ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja biar mereka tuh saling mengerti satu sama lain. Karena kan bahasa daerah kita nggak ada yang tahu ya bahasanya gimana. Cuman kalau misalnya emang kalian mau ngajarin itu kalian bisa ngajarin yang lebih baik, yang bahasanya sopan gimana. Terus bahasa daerah mereka kayak gimana. Lalu apa perubahan konkret yang sudah kakak lihat sejak aktif di HMJ ini, baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar? Nah itu banyak banget sih. Kalau dari aku sendiri, aku jadi ngerasain aku lebih jadi percaya diri. Kan kalau di HMJ ini kita bakal ngerasain jadi sekretaris, jadi ketua acara, terus juga jadi koor acara, kelompok sudah semuanya tuh bakal kita rasain. Terus habis itu pengalamannya juga banyak, kegiatannya juga banyak. Tentunya kita benar-benar kayak ngerasain yang pengalaman yang benar-benar yang sebelumnya kita nggak pernah ngerasain. Terus habis itu kita juga punya temen dari macam-macam prodi. Kita kan kalian kan cuma prodi D3 kan. Jadi kalau misalnya kalian masuk HMJ, kalian jadi punya temen dari Dewan Keperawatan, dari STN Internasional, dari STKA, dan banyak lainnya. Wow. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bisakah kakak memberikan motivasi pada para mahasiswa baru untuk bergabung dalam HMJ Keperawatan ini? Bisa, dan itu kayak yang aku bilang tadi ya, kalau misalnya kalian masuk HMJ ini bakal banyak temen gitu. Terus pengalamannya juga
nggak cuma itu, di proker-proker lain juga banyak, kayak Isnat, nanti kita yang ngurusin ulang tahunnya jurusan keperawatan. Terus habis itu yang sarasihan tadi yang aku bilangin, yang kayak kita nanti mengolah semua aspirasi mahasiswa yang nanti diwakilin ke dosen. Dan selain itu kita jadi bisa lebih dekat sama dosen. Itu itu plusnya. Terus plusnya itu juga kita bisa dekat sama cutting, kita bisa nanya materi ke mereka. Kayak misal kita kan ujian ya, nah ujian ini kita bisa nanya materi, bisa minta PPT ke mereka. Kadang tuh ujian tuh dosen ngambil soal dari tahun lalu, jadi kalian bisa minta, Kak, soal tahun lalu yang tahun kemarin tuh kayak gimana sih. Nah biasanya sama tuh soalnya, dan biasanya tuh kan ada kunci jawabannya, jadi kalian bisa lihat dari situ dan bisa belajar dari situ. Jadi ya menurut aku sih bermanfaat banget ya. Terus bisa deket sama kanjur juga, kepala jurusan, kepala prodi keperawatan, jadi bener manfaatnya banyak. Jadi mengembangkan relasi kakak. Iya, jadi banyak banget. Jadi kayak lingkup kalian tuh nggak cuma di situ-situ aja gitu loh, nggak cuma di D3 keperawatan kan. Jadi kayak ada di D4 dan yang lain-lain. Sebagai penutup, bolehkah kakak memberikan kata-kata untuk hari ini? Kata-katanya apa ya? Jangan lupa kerjain tugas kalian, jangan terlambat. Terus jangan lupa masuk HMJ keperawatan, karena itu benar-benar kayak bermanfaat banget. Nanti kalian juga dapat teman banyak. Nanti kalian juga bisa akrab sama kating-kating, terus sama BEM, BLM. Nanti kalian kerja sama mereka juga. Jadi teman-teman harus ingat motivasi dari Kak Naila ya. Jangan lupa bergabung di HMJ Keperawatan.